Gimana kabar saudara hari ini? Gak berasa ya saudaraku, welcome September. Kita masuk di dalam sebuah seri firman Tuhan yang baru. Dan cukup menarik saudaraku, take over mode. Mode pengambil alian. Artinya di bulan ini siap-siap, get ready, shifting. Ada perubahan setelan. Settingannya harus berubah. Saya percaya firman ini justru, apa ya saudara? Jadi semacam kado spesial, momen menjelang ulang tahun gereja keluarga Allah yang ke-36 ini. Ini jadi satu kado yang membawa perubahan besar. Bahkan saya percaya God is about to do something big. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Tuhan mau bawa gereja ini masuk dalam satu shifting yang baru. Yang percaya itu juga Tuhan kerjakan atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Aminnya yang paling keras. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya saudaraku saya akan memulai dengan satu firman Tuhan yang berjudul New Chapter Begin. Babak yang baru sudah dimulai. Babak yang baru dimulai atas hidup saudara. Kita akan mulai dari Ulangan 1 ayatnya yang ke-6. Kita lihat ya saudara. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ada satu yang kita tangkap gunung Horeb saudara. Gunung berbicara ada dua sisi. Sebagian orang ketika saudara berbicara tentang gunung maka yang muncul adalah masalah. Betul ya, masalah yang besar gitu. Gunung berbicara soal kayaknya tantangan seperti itu. Buat sebagian dari saudara yang hari-hari ini somehow di dalam kehidupanmu yang ada tantangan demi tantangan entah gimana rasanya kegagalan demi kegagalan aja. Rasanya udah kayak capek pastor gak berhenti-berhenti mau berapa lama kita sudah stuck terus gitu. Berusaha berjuang tapi yang ada stuck dan stuck kayak gak ada hasilnya. Hari ini saya ingin mengatakan the new chapter begin. Babak yang baru sudah dimulai. Ketika firman ini dibagikan saya berdoa saudara bukan hanya menangkap ini hanya sekedar sebagai firman. Tetapi tangkap ini sebagai deklarasi atas hidupmu. Prophetic word atas hidupmu. The new chapter begin. Tidak lagi stuck. Akan ada terobosan yang terjadi. Yang tadinya pintu tertutup. Yang tadinya serba susah. Yang tadinya perjuangan berat hasil sedikit. New chapter begin. Tapi sebaliknya jangan salah juga loh saudaraku. Buat sebagian orang gunung itu tidak selalu berbicara masalah. Coba kalau saudara lihat pada Raja Wali ya. Kalau dia mau bertelur dia tuh carinya tempat yang tinggi loh. Justru gunung buat Raja Wali itu tempat nyaman. Dia bukan berbicara tentang masalah. Dia berbicara tentang tempat zona nyaman. Zaman dulu saudaraku sebuah kota yang dibangun di atas gunung. Itu kota yang aman saudara. In case buat sebagian dari saudara sekarang ini saudara ngomong pastor keadaan saya everything is good. Semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar. Boleh gak saya tantang saudara, kalau itu keadaanmu, yuk going higher yuk. Gear up, siap-siap. Jangan berhenti sampai di situ, karena Tuhan sudah mempersiapkan yang jauh lebih besar lagi. Sadarkah saudara kalau gak hati-hati, zona nyaman itu jadi dead zone. Zona kematian. Satu kali saudaraku ada seorang ilmuwan, dia ingin meneliti tentang belalang Pak. Belalang itu punya keistimewaan yang luar biasa. Sekalipun badannya kecil, tapi kakinya panjang. Dia bisa lompat 100 kali panjang badannya.
Akhirnya diadakanlah penelitian terhadap seekor belalang, saudaraku, dipilihlah dari semua belalang-belalang yang ada, belalang yang masih muda, belalang yang sehat. Peneliti ini mengamati bagaimana perilaku, tingkah laku dari belalang ini ketika ada di alam bebas. Dan didapati memang belalang ini bisa melompat sangat tinggi, saudaraku. Akhirnya dia membuat sebuah penelitian, ditaruhlah satu belalang yang sehat ini, saudaraku, di sebuah kotak kaca yang diberikan lubang-lubang yang cukup besar untuk dia bernafas, tapi tidak cukup besar untuk dia keluar. Di atasnya, saudaraku, sengaja dibuat semacam kayak penutup yang fleksibel untuk disetel tingginya. Akhirnya belalang ini dimasukkan ke dalam kotak kaca ini, ditutuplah di titik yang paling tinggi, tetapi sedikit lebih rendah dari daya lompatan si belalang ini. 100 kali panjang badannya. Dimasukkanlah dia ke dalam kotak kaca ini, saudaraku, dan apa yang terjadi? Belalang ini mulai melompat seperti biasa. Pada saat dia melompat, ternyata dia mendapati kali ini sesuatu berubah. Muncul suara, tuk, tuk. Sepanjang hari belalang ini melompat dan setiap kali melompat dia mendapati badannya sakit. Tuk, tuk, tuk. Ajaibnya nggak butuh waktu lama, hanya hitungan 1-2 hari, saudaraku. Tiba-tiba suara tuk, tuk, tuk hilang. Apa yang terjadi? Belalang ini melompat lebih rendah dari batasan yang diberikan. Begitu terdengar, peneliti ini mengetahui bahwa belalang ini sudah tidak menabrak batasan kaca di atas. Dia turunkan lagi, saudara, batasannya. Begitu batasannya diturunkan, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Suaranya keluar lagi. Tuk, tuk, tuk. Tapi gak butuh waktu lama, saudaraku. Suaranya hilang lagi. Setiap kali suara sudah hilang, peneliti akan menurunkan kembali sampai ke titik yang paling rendah, yaitu hanya cukup belalang ini melompat kecil, hanya sedikit di atas tinggi dari tubuh si belalang ini. Dan di sekitar belalang ini dikasih makanan yang enak-enak. Apa yang terjadi? Lucunya, belalang yang seharusnya bisa melompat 100 kali lipat panjang badannya, tidak lagi melompat, dia hanya berjalan, dia hanya merayap di sekelilingnya, dia menjadi malas, dia hanya makan makanan yang ada di dekatnya, and life is beautiful. Berapa banyak tanpa saudara sadari di dalam kehidupan kita ini, kalau kita nggak hati-hati, masalah yang muncul bisa membuat akhirnya kita merasa it's painful. Cukup Tuhan. Yang seharusnya saudara bisa lompat lebih tinggi karena setiap kali saudara berusaha memperjuangkan kegagalan demi kegagalan demi kegagalan. Dan akhirnya saudara berkata, udahlah gak usah berharap banyak daripada kecewa. Akhirnya sama seperti belalang ini, you start to jump lower. Hari ini firman Tuhan ingin mengatakan, kapasitasmu tidak sekecil itu. Apa yang sudah Tuhan taruh atas kehidupanmu? DNA kebesaran. You are destined to be great. Engkau tidak ditentukan hanya sebatas itu. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mengingatkan. Sudah cukup lama engkau tinggal di gunung ini. Momen kegagalanmu sudah berakhir. The new chapter begin. Babak yang baru sudah dimulai. Saya berdoa hari ini firman Tuhan merefresh kembali loh saudaraku. Sadarkah saudara engkau tidak diciptakan selemah itu? Masih ingatkah saudara ketika saudara masih kecil, di sini berapa banyak yang punya anak masih kecil, boleh lambaikan tangan? Ada nih. Once in a while, kalau orang Jawa bilang bayi itu bisa ngelundung, saudaraku. What is ngelundung?
jatuh saudara. Dia akan muter, akhirnya buk gitu saudaraku. Tapi berapa banyak saudara menemukan sampai saudara bisa berdiri di atas kedua kaki. Halo, berapa kali jatuh? Saya rasa semua dari saudara akan lihat saya dan ngomong, pastor emangnya dihitung ya? Sudah gak terhitung. Terlalu sering saudara jatuh sampai-sampai saudara sudah gak akan menghitung berapa kali kau jatuh. Tapi kenapa setelah kau dewasa, 1 kali saja kau jatuh, 2 kali kau jatuh, 3 kali kau jatuh. Dan saudara ngomong, sudah gak mau lagi. Engkau diciptakan lebih kuat dari yang kau pikirkan. 1 kali lagi jatuh aja tidak membuat hancur hidupmu. Sejak dari kecil engkau sudah jatuh berkali-kali. Come on. Pastor, Tuhan mengizinkan saya nangis terus. Sejak dari kecil, bukannya nangis itu sehat ya? Loh, saudara kalau bawa anak nangis ke dokter. Dokternya bilang apa? Oh puji Tuhan sehat. Justru kalau saudara lahir, anak saudara nggak nangis, diapain? Pak. Biar nangis. Boleh nggak sih ngomong sama kiri kanan, nangis tuh sehat kok. Sering-sering nangis. Nangis sedikit lagi tidak akan menghancurkan saudara. Hari ini jangan mau tinggal dalam kegagalanmu. Tapi at the same time, belalang ini saudaraku, karena sudah tidak lagi perlu melompat, makanan semua sudah tersedia jadi nyaman. 1 kali oleh penelitinya dikeluarkanlah belalang ini ke alam bebas. Dibuatlah 1 perimeter di titik yang peneliti ini masih bisa memperhatikan tingkah laku dari belalang. Tahukah saudara apa yang terjadi? Tidak bisa melompat lagi. Jangan jadi orang Kristen yang lupa melompat. Jangan jadi orang Kristen yang terlalu nyaman. Sampai engkau lupa bahwa kau punya kemampuan 100 kali lipat lebih dari yang seharusnya engkau bisa. Setelah belalang ini dilepas, sayangnya saudaraku, dia hanya bisa merayap dan berjalan saudara. Dia kehilangan kekuatannya. Kadangkala itu sebabnya Tuhan izinkan masalah terjadi. Kadangkala kenyamanan justru membunuh. Jangan izinkan hari ini potensimu dibunuh. Kenyamanan dan berkat yang sudah Tuhan berikan. Hari ini ambil keputusan dalam hidupmu, gear up. Aku akan mempersiapkan diri lagi. Pastor, ngapain? Yuk kita lanjutkan. Ulangan 1 ayatnya yang ke-7. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Ayat 7 ngomong majulah, berangkatlah, pergilah. Pastor udah banyak. Saya udah cukup. Mau apa lagi? Lihat ini saudaraku. Pergi ke pegunungan orang Amori. Kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan. Ini berbicara apa? Wilayah yang ini sudah kau kuasai, pergi. Sebelah-sebelahnya masih ada. Wilayah itu sudah kau kuasai, pergi di pegunungan. Yang pegunungan sudah dikuasai di daerah bukit. Daerah bukit sudah, tanah Negeb no. Tepi laut no. Negeri orang Kanaan no. Buat Tuhan unlimited. Seberapa engkau bisa dibawa Tuhanmu tanpa batas. Oh aminnya yang paling keras. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Jangan batasi dirimu terlalu kecil. What I'm talking right now, apa yang saya ingin katakan kepada saudara, bermimpi lagi yang lebih besar. Jangan berhenti bermimpi. Ketika kau berhenti bermimpi, kau berhenti berkembang. You are shrinking. Bermimpi besar. Ketika kau berhenti bermimpi tanpa kau sadari, kau berhenti berbuah. Yuk, gear up ya Bapak Ibu.
Persiapkan diri ya. Something big is about to happen. Buat saudara bahkan ya buat perusahaan saudara yang selama ini sudah maju. Saya tantang yuk. Pecahkan rekor-rekor baru yang belum pernah kau pecahkan sebelumnya. Lihat lagi sama seperti Abraham. Lihat ke langit, lihat pasir di lautan. Sebanyak itu yang Tuhan mau berikan. Yang kau lihat di depan matamu belum ada sedikitnya dari yang Tuhan akan kerjakan atas hidupmu. Start to see open. Jangan terus-menerus dibutakan mengizinkan dirimu melihat keadaan yang ada di depan matamu sekarang. Yang di depan mata seringkali menipu. Kalau kau nggak hati-hati, akhirnya either you're stuck, engkau stuck dengan masalah, engkau stuck dengan kenyamanan. Yang Tuhan mau kerjakan atas kehidupanmu belum selesai. Ganti modenya ya. Yang tadinya survival mode, ayat ini kan ngomong, bangsa Israel sudah cukup lama tinggal di pegunungan itu, they do nothing. Pastor, bukannya dalam kehidupan kita, yes, ada season of life di mana saudara harus menunggu. That's true. Di season itu ya saudaraku, ilmu yang harus saudara pakai itu ilmu yang berbeda. Kesabaran itu another different skill. Sabar itu ilmu loh. Menunggu itu ilmu loh. Bersabar itu ilmu loh. Tahukah saudara ada ilmu yang namanya tahan uji? Nggak ada cerita yang lain. Saudara mau tanya sama saya, Pastor, itu kalau saya sudah di dalam masa-masa itu apa yang harus saya lakukan? Nggak ada cerita yang lain. Ditetekin saudara apa orang Jawa bilang itu, udah jalan aja terus nangis nggak apa-apa, jalan terus ya udah tahan aja gitu. Mau apa? Nggak ada ilmunya. Yang ilmunya cuma jalan aja terus, jangan berhenti. Tapi hari ini firman Tuhan, saya merasa ini sebuah deklarasi atas gereja kita saudaraku. Saya tahu angin yang baru sedang berembus nih. Saya nggak tahu berapa banyak saudara bisa tangkap rema ini. Tapi saya berdoa ada orang-orang yang cukup bisa menerima rema ini. Dan saudara masuk terbang bersama seperti layang-layang. Saudara mau paksa untuk terbangkan, dia nggak akan bisa terbang. Waktu saya kecil saya bermain layang-layang dengan papa saya. Firman ini saya beritakan, saya bawakan ketika saya di Manado. Saya berbicara tentang the rise of the giants. Kebangkitan raksasa-raksasa. Ketika saudara ditarik saudaraku, layang-layang itu mau saudara lari seperti apapun, itu layang-layang gak akan naik. Sampai apa yang terjadi? Angin datang. Get ready ya Bapak Ibu. Begitu angin itu datang, go with the wind. Gear up, persiapkan dirimu sedemikian rupa. Pada saat angin itu datang, dia berhembus ke arah engkau berada. Pastikan engkau in the right position. Pastikan engkau ada di titik yang tepat. Saat angin itu ditiupkan, engkau ada di sana. Dan sama seperti layang-layang itu, engkau naik terbang tinggi. Make sure. Pastikan saudara. Buat anak-anak Tuhan di tempat ini saya juga tantang nih. Yuk, come on. Dari dulu kita tuh gak pernah dipanggil diberkati titik loh Bapak Ibu. Mana ayatnya? Saya tidak mengatakan kaya itu salah. Saya justru mendorong saudara, ayo jadilah diberkati. Go as big as you can. Tuhan gak pernah takut kok saudara bermimpi besar. Go. Tapi diberkati jadi berkat. Jangan lupa yang itu. Saudara gak pernah diberkati and then period, titik. Artinya boleh gak saya juga ngomong, diselamatkan untuk menyelamatkan. Jangan nyaman jadi jemaat tiap minggu, yang penting pastor saya udah datang kok. Saya pelayanan. Saya tantang lebih yuk. Beritakan Injil. You are obligated for it, saudara. Itu tugas tuh. Yang darahnya ditanggungkan atas saudara. Itu amanat agung, jangan salah.
Itu bukan choice of life. Amanat itu perintah. Kalau ditulis amanat agung, dari semua perintah, tingkatnya paling tinggi. Kalau saudara punya perintah ke anak buah yang tingkatnya paling tinggi, besok kalau ketemu yang dipastikan yang mana dulu? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Jangan hanya ibadah, jangan hanya melayani, beritakan Injil. Momen HUT gereja ini kita pakai ya Bapak Ibu. Besok tanggal 13 September kita merayakan ulang tahun gereja kita di Gedung Haleluya Center jam berapa? 5 sore. Jangan datang sendiri. Mau datang bawa pacar juga boleh. Mau datang bawa keluarga boleh. Mau datang bawa tetangga boleh. Mau datang bawa ART-nya juga boleh. Mau datang bawa orang. Satu kali saudara ada sebuah kisah yang cukup menarik dari seorang nenek yang sudah tua. Mata nenek ini maafkan saya saudaraku sudah mulai lamur. Dia sudah mulai susah untuk melihat. Saudara di sini yang memakai kacamata maafkan saya kadangkala ya saudara kalau dari kejauhan saudara lepas kacamata kadang bisa buram ya. Kayak lihat orang tuh kayak ini siapa ya gitu. Nah, sampai di batasan tertentu nenek ini mulai dari jarak dekat pun udah susah untuk melihat. Tapi nenek ini tuh luar biasa saudaraku. Dia nenek yang sangat rajin beribadah. Dia suka berdoa. Dia gak bisa melakukan yang lain. Pelayanan yang dia lakukan adalah sementara semua jemaat belum datang. Dia datang yang paling awal. Dia akan berdoa untuk gereja itu. Dia akan doakan supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Dia akan doakan supaya Tuhan bawa mujizatnya dikerjakan. Sehingga jiwa-jiwa ngalami Tuhan secara pribadi. Simple yang dilakukan nenek ini. Setiap minggu dia akan membawa jiwa. Dia nggak akan pernah absen. Begitu getolnya dia sampai tetangga sebelah jengkel Pak. Sesama Kristen, tapi tetangga sebelah jarang ke gereja hampir nggak pernah. Tetangga sebelah juga merasa tidak terlalu perlu untuk sampai seperti itu. Sehingga setiap kali si nenek ini menginjil tetangga sebelahnya kesel ngomong, "Nek, jangan fanatik. Udahlah jadi orang Kristen aja ngapain sih sampai kayak begitu gitu." Nah satu kali saudaraku si nenek ini pergi dari jauh dia melihat seorang wanita cantik. Dia say hi. Dia sapa nih wanita, dia injili. Wah dia memuji wanita ini, waduh bajumu bagus ya. Wah dia puji, waduh rambutmu cantik sekali. Tapi ternyata saudaraku di sampingnya tetangga yang melihat apa yang dilakukan nenek ini. Menertawakan nenek ini, dia tertawa terbahak-bahak. Akhirnya saking dia gak tahan, dia deketin nenek, dia bilang, "Tuh kan Nek, makanya jangan sering-sering seperti itu. Masa patung juga diinjilin." Ternyata nenek ini saking getolnya memberitakan Injil karena matanya sudah lamur saudaraku. Kali ini dia gak sadar dia tuh memberitakan Injil di depan manekin. Wah tetangganya tertawa dan si nenek ini malu. Ketika dia malu saudaraku dia merasa aduh nih mau jawab apa. Tapi malu dia jengkel saudaraku. Tiba-tiba di tengah itu Roh Kudus kasih hikmat. Nenek ini jawab. Lebih baik saya memberitakan Injil sama patung yang bisu. Daripada, saya gak tega mau ngomong saudaraku. Daripada hidup punya mulut gak pernah memberitakan Injil sama seperti patung yang bisu. Akhirnya maksudnya katanya. Biarlah kisah nenek ini jadi menginspirasi kita ya. Bapak Ibu ya. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Ayo go beyond.
Jangan ada di zona nyaman. Jangan jadi orang Kristen yang egois. Jangan jadi orang Kristen yang hanya maunya nyaman saja. Seperti belalang, yang penting saya ini kok pastor. Memangnya siapa sih yang suruh kalau hidup itu harus sukses? Kenapa saya harus besar? Kan suka-suka saya. Ini kan hidup saya. Sorry. Saudara disebut apa? Creation. Ciptaan toh. Setiap ciptaan berarti ada pencipta. Siapa bilang hidup punya saudara? Sang penciptamu menentukan engkau, you are destined to be great. Ada rencananya yang besar atas kehidupan saudara. Itu sebabnya saya tantang setiap saudara di tempat ini. Come on. Jadilah besar. Gunung demi gunung, daerah demi daerah, bukit demi bukit, pantai demi pantai. Itu yang Tuhan mau untuk di take over. Itu sebabnya hari ini saudaraku, saya ingin mengajak saudara, yuk kita maju lagi boleh? Saya akan bagikan kepada saudara 4 dimensi take over. Maksudnya gimana pastor? Yang pertama, take over the promise of God, of course. What do you mean, pastor? Ada banyak orang berpikir gini, saudara. Yang namanya janji Tuhan tuh bukannya saya tinggal tunggu, plok, jatuh dari langit. Akhirnya banyak orang Kristen, karena tinggal nunggu, berpikirnya adalah tinggal nunggu, akhirnya gini, mana Tuhan? Gitu. Ketika tidak terjadi, ngomongnya gimana? Tuhan bohong. Ngomel. Nggak ada itu, janjinya bohong. The fact is, faktanya Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Dan Yosua bersama bangsa Israel harus take over it. Kata take over itu berarti merebut. Kata take over mengambil alih. Kata take over berarti menguasai. Bukan pasif. Bukan menunggu. Take over, ambil alih janji Tuhan, itu melibatkan saudara harus aktif. Saudara bergerak, saudara berjuang. Engkau mengusahakan, engkau berjuang lagi pastor, udah diusahain, udah diperjuangin, masih gagal, masih gagal, masih gagal, masih gagal terus. Bagianmu kerjakan. Akan tiba waktunya, bagian Tuhan, Dia berkati apa yang kau kerjakan. And suddenly sama seperti Yosua. Mujizat demi mujizat. Keajaiban demi keajaiban. Ada saja di sepanjang langkahmu. Masih ingat kisah Yeriko? Enggak masuk akal. Saya berdoa ya saudaraku, dalam perjuanganmu engkau melihat, menyaksikan Tuhanmu yang enggak masuk akal. Dari situ engkau baru bisa ngomong gini. Ternyata Tuhan itu hidup ya. Segitunya ya Tuhanku. Dalam perjalananmu itu ketika Yosua menghadapi, apakah Yosua nggak ditipu, nggak dikhianati? Ngalami. Gibeon masih ingat? Sampai dia marah besar. Tapi coba masih ingat kisahnya? Matahari berhenti. Bulan jangan bergerak. Ajaibnya Tuhan dengar loh. Tuhan menyertai langkah kaki orang yang bergerak bersama-sama dengan Dia. Ngalami masalah, bukan berarti nggak ada tantangan, bukan berarti hidup serba mulus, tapi disitulah saudara jadi bisa ngomong. Ternyata Tuhan yang kusembah senyata itu. Saya tuh dididik Tuhan ya saudara, yang terakhir tuh sampai saya tuh geleng-geleng kepala. Saya disuruh mempercayai, tapi saya tuh gini, aduh, udah Nita, udah aku sediain, tuh ngomong gitu sudah. Don't worry, sudah aku sediain. Tapi karena waktunya mepet, saya tuh berpikir udahlah cari aman. Despair. Karena waktunya mepet saudara. End up semuanya itu precise,
tepat pada waktunya. Bahkan di satu titik saudaraku di mana waktunya gak sempat pun, gak keburu pun. Saya tuh sampai, karena saya belum bisa menceritakan semua kisahnya saudaraku. Waktu, jadi saya tuh harus ngambil saudara. Waktunya itu gak keburu. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya udah mau terbang. Penerbangan saya pun di-delay saudara. Itu tuh hampir kayak gak masuk akal. Secara manusia kalau saya bilang waktunya udah gak sempet nih, gak bisa cancel, ya sudah. Tapi ketika saya bilang, saya lihat jam, memang kayaknya gak mungkin nih. Saya balik, harusnya pesawat udah berangkat. Saudara tahu sampai tiket saya pun udah disobek sama pramugarinya. Saudara tahu artinya apa? Kalau saya gak masuk tepat waktu, bye-bye. Disobek saudaraku tiketnya. Tapi waktu yang diperkirakan gak cukup. Saya WA ke orang counternya. Pak, saya udah kesana nih, tunggu sedikit lagi. Saudara tahu dijawab apa? Jalan santai aja Bu, ini di-delay kok. Even. Kayak so precise itu Tuhan. Dalam usahamu, engkau merasa sudah tidak mampu lagi. Dia kasih kekuatan tambahan, dia kasih backingannya, dia punya 1001 cara. Membuat yang gak bisa jadi bisa. Oh sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Saya berdoa ya saudaraku, keluarga Allah alami Tuhan yang saya sembah. Alami sedetail itu dia. Seprecise itu dia. Kadangkala dari situ saya malu saudara. Kalau coba saya taat, gak perlu. Tapi kadang iman kita nih ada kayak apa sih, ditarik terus dulu saudaraku. Ada batasan tertentu kita bisa. Nanti next berikutnya ya ditarik lagi sama Tuhan. Kita ngerasa nih kok kayaknya gak bisa nih. Kita gak bisa nih. Nanti ditarik lagi. Sampai akhirnya di situ kau belajar untuk mengatakan bisa. Bersama Tuhan. Bisa, yang tidak bisa pun jadi bisa. Take over the promise of God. Sampai ini saudara, Yosua 21 ayat 45 ini doa saya buat saudara. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, ganti kaum Israel dengan namamu. Kepadamu tidak ada yang tidak dipenuhi, semua dipenuhi. Saya menantikan saudaraku, sama seperti firman itu ngomong, semesta menantikan pernyataan manifestasi anak-anak Tuhan. Itu nanti ya cerita-ceritanya ngeri-ngeri itu saudara. Itu saudara nanti akan mendengar miracle upon miracle yang buat saudara akan berkata, how can it be? How can it be? Dari satu orang yang ngalami, itu akan menarik kapasitas yang lain. Yang tadinya bilang gak bisa, sekarang berani kalau dia bisa, aku juga bisa. Saya menantikan loh, gereja ini terdiri dari orang-orang yang seperti ini. Ketika kau bercerita, testimony, apa saudara? Pertandingan iman. And you win. Bukan dikit-dikit, dikit-dikit. Bukan saya tidak berempati ya saudaraku. Enough lah. Semua orang punya masalah. Kalau mau bicara masalah, saudara mau koleksi lebih banyak. Saudara mau besar-besaran masalah siapa yang lebih keren gitu saudaraku. Daripada itu kita besar-besaran yuk. Tuhannya aja yang lebih keren yuk. Tuhannya aja yang bersama dengan kita. Kitanya boleh kecil, kitanya boleh gak bisa, kitanya boleh gak mampu terbatas. Tapi ternyata berjalan bersama Tuhan yang satu ini. Yang gak mungkin pun dia bikin jadi mungkin. You become a living testimony. Jadi ya saudara. Yang kedua, saya tarik lagi ya. Kalau dimensi yang pertama adalah saudara claiming. Apa yang jadi janji dua? Dimensi yang kedua gini. Claiming yang sudah dijanjikan tapi hampir lepas.
Pernah gak ngalamin tuh? Sudah. Tapi kayak, aduh gitu. Hari ini Tuhan mampukan yang sudah hampir lepas itu pun diambil lagi. Pastor, kenapa kok bisa sampai hampir lepas? Saudara pernah gak sih ada di dalam keadaan yang burn out? Hati-hati ya. Lelah itu jangan disepelekan ya saudaraku. Capek itu wajar, tapi capek dalam jangka waktu berkepanjangan yang sampai akhirnya jadi burn out, itu jangan disepelekan. Pastor, kenapa? Itu kan hal kecil ya, semua orang capek ya. No. Manusia itu saya pikir-pikir agak rumit loh saudaraku. Kenapa saya pikir-pikir rumit ya? Saudara tuh harus master body, mind, body, soul, and spirit. Masing-masing itu punya cara kerja yang berbeda. Saudara nggak boleh ngawur. Even saudara spiritnya kuat ya, kalau badinya saudara nggak jaga ya, jangan salahkan Tuhan loh kalau muncul penyakit. Tuhan nggak pernah kasih penyakit. Didoakan dalam nama Yesus sekalipun. Lah kalau makannya ngawur, itu kolesterol naik ya saudara bilang jangan dalam nama Yesus. Loh enggak perlu. Nama Yesus gak semurah itu. Untuk nurunin kolesterol saudaraku. Cukup makanannya diberesin. Udah beres tuh badan. Yang sepakat katakan amin. Body, mind, body, soul, and spirit. Itu punya sistem kerja yang berbeda. Kuasai itu saudara. Yang namanya tubuh itu bisa lelah. Even Nabi sehebat Elia ya, ketika udah burn out, dia ngomong loh, seperti pengen mati rasanya. Tuhan ambillah saja nyawaku. Itu sekelas Elia loh. Jangan diremehkan. Kalau saudara tidak bisa memanage dengan baik your time, memanage dengan baik pekerjaanmu, memanage dengan baik semua kehidupanmu, akhirnya engkau burn out. Yang harusnya engkau bisa take over, itu hampir lepas. Hari ini boleh saudaraku? Yang hampir lepas pun, Tuhan mampukan untuk take over kembali. Tidak lepas dari kehidupanmu. Dimensi yang ketiga saudaraku, take over apa? Nah ini yang menarik sekali nih. Saya berdoa nih ada orang-orang yang dapetin di tahun ini. Dimensi yang ketiga ini saudaraku. You take over apa yang orang lain udah lepas. 2025, 2026 ini akan menjadi tahun yang very very unique. Ini tahun di mana orang-orang terkuat itu bisa menyerah. Tapi dengar ini, menariknya. Ini tahun di mana orang-orang diurapi Tuhan, yang diurapi Tuhan bisa dibawa naik. Jangan tertipu dengan apa yang kau lihat di depan mata. Just because yang paling kuat menyerah, jangan ngomong itu yang paling kuat aja nyerah kok. Masih ingat kisah Yusuf? Kita buka aja ya, yuk kita lihat yuk. Kejadian pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-55 sampai 56. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan. Rakyat berteriak minta roti kepada Firaun. Saya tanya saudara dulu, siapa Firaun? Ini udah penguasa paling tinggi kan saudara. Tapi lihat apa yang terjadi. Ketika rakyat berteriak kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada orang Mesir apa? Pergilah kepada Yusuf. Bagaimana bisa Firaunnya menyerah? Hebatnya lagi Yusufnya ketika disuruh Firaun pergi kepada Yusuf. Yusufnya gak ngomong gini. Itu aja Firaun nyerah kok apalagi saya. Lah apalah saya. Firaun aja nyerah. Yusufnya ngomong. Come, I give you the solution. Ada orang-orang yang tahun ini ya somehow ya Tuhan kasih saudara hikmat. You will just have the solution. Tuhan pakai, itu sebabnya gear up saudara. Gear up itu apa? Get ready, bersiap. Prepare. Saudara gak pernah tahu. Karena pada saat
1 talenta, 2 dan 5 talenta. Yang 1 dikubur Pak. Enggak dikasih sama yang 2 loh. Tuhan kasih ke yang 5. Saya doa ada orang-orang di tempat ini dengan 5 talenta yang diberi Tuhan lebih besar. Tidak membuat engkau burn out. You just know, saudara bisa menguasai, you can just master body, soul, spirit. Jadi ketika dibawa Tuhan lebih besar, saudara bisa ngomong, apalagi Tuhan, ayo. Give me more. Tuhan tantang saudara, berani gak nih ambil yang ini? Ayo Tuhan. Bisa gak nih? Ayo. Orang-orang yang berani berkata bagi Tuhan dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Itu a challenge saudaraku. Tapi ada yang keempat, dimensi yang keempat ini gak kalah menarik saudara. Bahkan kalau saudara sudah pernah kehilangan. Bukan hampir lepas tuh, udah hilang. You take over apa yang sudah direbut musuh dari hidup. Ini tahun yang buat saya menarik loh saudaraku. 2025, 2026 ini nanti saudara akan melihat shifting terjadi ini. Jangan, once again saya hanya bisa ngomong ini. Jangan tertipu dengan apa yang dilihat mata saudara. Yang dilihat mata boleh buruk, yang dilihat mata boleh turun, yang dilihat mata rasanya nggak mungkin. Yang dilihat mata serba jelek. Tapi jangan tertipu dengan yang dilihat mata. See beyond. Melihat melampaui yang kau lihat di depan mata. Kuncinya nggak ada yang lain. Patternnya itu selalu sama. Dimulainya dari firman. Kita lihat ya kisahnya Daud. Yuk 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 2. Selalu masalah itu selalu ada saudaraku. Mau saudara hindari juga nggak bisa. By now saudara yang sudah cukup sering ibadah di keluarga Allah. Saudara tahu dah pokoknya selalu kita akan ngomong. Masalah selalu ada titik. Jangan lari, jangan dihindari, jangan apapun lah saudaraku. Masalah selalu ada, terima itu aja. Daud juga sama nih. Ketika Daud beserta orangnya sampai di Siklak pada hari yang ketiga. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana tua dan muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Istri serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Saya tanya, kalau saudara lihat dalam keadaan yang itu, maka yang saudara lihat apa? Hopeless? Apa lagi? Impossible? Apa lagi? End of everything? Habis sudah, that's it, dead end. Betul ya? Tapi saya ingin mengajak saudara melihat, tahukah saudara, Siklak ini adalah titik balik yang membawa Daud menjadi raja atas seluruh bangsa Israel. I hope you can see it. Tidak semua hal yang di depan mata yang saudara lihat. Ketika yang kau lihat buruk pun, tidak selalu. In a blink of eye. Pada saat Yusuf dikhianati dan dilupakan, in a blink of eye, dia menjadi Perdana Menteri. Saya hanya berdoa saudara, imannya nyampe ke situ tuh. Bisa ngelihat itu gitu, see beyond. Bahkan yang sudah pernah direbut musuh, pastor apa yang harus saya lakukan, what should I do? Kita lanjut ya, turun ke bawah sedikit ayatnya yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Gak bisa tidak saudara, kuncinya ini nih kuncinya. Dan ia Tuhan berfirman kepadanya. Again and again saudara baca di dalam semua masalah, kuncinya tuh di situ. Bunita gak bosan apa bilang baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Saya harus ngomong saudara.
Karena kalau saudara nggak pernah baca logos, how can it become a rema? Logosnya aja nggak dibaca kok. Mau sampai kapan? Saudara terus kalah. Even ya saudara baca firman dan saudara ngantuk pun ya. Rohmu tuh masih nyerap. Itu sebabnya tadi saya bilang tubuh, jiwa, roh ini nih punya, ini 3 sistem yang cara kerjanya itu misteri gitu. Engkau boleh baca Alkitab dan kau merasa kayak gak dapet apa-apa ya. Tapi kau makan. Rohmu makan. Tubuh aja apakah terlalu sulit untuk memahami saudara? Emangnya saudara makan terus saudara bisa ngeliat tuh makanan masuk sampai ke dalam. Terus kok saudara tahu kalau berfungsi? Loh itu kan sudah iman dalam bentuk natural toh. Sih? Kok saudara bisa ngerti? Makanan itu nanti didigest, membuat saudara sehat, tambah kuat. Even kalau saudara makan firman ya, seperti ini ya, saudara sambil kayak gitu ya. Ya emang sih, ya of course lah saudaraku, mungkin masuknya ya jadi gak 100% gitu. Tapi masuk kok. Tubuh kalau gak sedang sehat, itu kan juga gak bisa mendigest, menyerap 100% kan. Sama. Tapi masih masuk kan? Masuk. Make sense gak Bapak Ibu? Pola patternnya sama. Dan ia berfirman kepadanya. Dalam semua yang kau hadapi ya, bawa di hadapan Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Dekat sama Tuhan. Cari firman-Nya sungguh-sungguh. Sampai dia menjawab, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Tapi ketika Tuhan udah jawab saudara, semustahil apa itu, seenggak masuk akal apa itu, setidak mungkin apa itu, kerjakan. Gimana ngomongnya? Next is obedient. Ketaatan. Dari situlah baru the turnaround begin. Daud ngalami jarahan terbesar sepanjang yang dia pernah alami. Dari situlah saudaraku dia bagikan kepada para penatua Israel. Dan disitulah dia diangkat menjadi raja atas seluruh Israel. Doa saya, saudara punya eyes to see yang bisa menangkap firman ini. This is a very unique time. Ini satu waktu yang kalau saudara bisa tangkap ya. Ini bisa jadi satu waktu di mana shifting terjadi. Saya juga berdoa untuk bangsa ini saudaraku. Kita akan ambil waktu untuk berdoa buat bangsa ini. Saya percaya kejadian kemarin tidak ada yang kebetulan tuh. Saya berdoa rakyat tetap berjuang dengan cara yang benar. Ya, saya berdoa Tuhan pakai para pemimpin di bangsa ini. Tuhan berikan kecintaan, kesadaran bahwa pemilik dari bangsa ini adalah seluruh rakyat Indonesia. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada leader. Saya berdoa saudaraku, saya mendoakan jajaran semua dari yang paling tinggi sampai yang terbawah. Dimampukan membawa Indonesia masuk Indonesia emas. Ternama, terpuji, terhormat. Secara manusia, Pastor, yang di depan mata berbeda. Saya tutup dengan satu kisah boleh, Bapak Ibu. Saya undang pemain musik maju ke depan. Di satu kota, saudaraku, ada satu kota yang namanya Kali. Kira-kira kalau namanya Kali, saudara nebak ini kota di mana nih? Hah? Jelas-jelas gak mungkin Jawa lah, Jawa. Ada yang bilang India ya, saya juga selalu berpikir Kali itu India. Ini kotanya ada di Kolombia. Di tahun 80, Kali ini menjadi salah satu kota paling korup. Paling tinggi kriminalitasnya. Setiap hari 15 orang mati sudah di Kali. Kali ini menjadi pemasok
narkotika jenis kokain terbesar di Amerika Serikat. Setiap tahun mereka akan mengirimkan 700 sampai 1000 ton. Ngeri ya saudara. Secara manusia mustahil ya Pak ya. Mustahil. Saya nggak tahu apa yang mustahil dalam kehidupanmu ya saudaraku. I don't know. Sampai satu kali seorang pendeta bernama Julio Cesar saudaraku dan istrinya Ruth mendapat satu rema untuk berdoa puasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bangkit mengadakan doa semalam suntuk saudaraku. Yang mana dia merasakan apa mau ya, para pendeta ini apa mau bersatu. Ajaibnya dari satu firman, dia taat saudaraku. Malam itu 60.000 orang berkumpul. Kota ini saudaraku sudah menjadi kota yang uncontrollable. Bahkan pihak keamanan pun sudah tidak bisa mengontrol. Saudara, ini karena dikontrol oleh kartel-kartel saudaraku. Tapi malam itu 60.000 orang selama 2 hari saudaraku. Mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka berseru, mereka mencari wajah Tuhan. Dan sebagai dampaknya saudara, untuk pertama kalinya di dalam sejarah kali selama 2 malam itu saudaraku, tidak ada satu orang pun terbunuh. Sound simple ya kayaknya, ya kecil lah pastor gitu. Diikuti dengan 4 bulan kemudian saudaraku, 900 polisi yang korup dan selama ini mensupport kegeraan narkoba ini saudaraku, obat-obatan ini. Kartel-kartel ini saudaraku ditangkap dan diberhentikan. Menyusul 7 pemimpin kartel terbesar di Kali di bulan Mei 1995 ditangkap saudaraku. Disitulah wali kota dari Kali maju dan berkata, Kali milik Yesus. Sebuah kota yang secara manusia sudah tidak mungkin dan mustahil saudara. Tapi Tuhan ubahkan begitu saja. Saya itu kok again and again ya, jadi kayak bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar. Anak Tuhan mulai bangkit. Mulai doakan bangsamu. Jangan berdiam dengan apa yang terjadi atas bangsa ini. Kami mulai angkat bangsa ini di hadapanmu. Bawa, serukan di hadapan Tuhan. Bangkit berdiri jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Pasti terjadi Tuhan. Mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas